Pesugihan pemilik toko makanan dan minuman di Jawa Timur, tumbal Jipto membuat bangga sekaligus cemas. Di sebuah pondok pesantren terpencil di Jawa Timur, Harum, seorang gadis berusia 18 tahun, menjalani kehidupan yang tampak damai. Pondok ini dikelilingi oleh sawah hijau yang menghampar, suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya, serta kicauan burung yang menambah kesan tenang. Harum merasa beruntung bisa tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat di mana ia bisa fokus untuk menimba ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap pagi, Harum bangun sebelum fajar, memulai harinya dengan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan sehari-hari. Di pondok pesantren ini, Kiai Ilham, seorang ulama sepuh yang penuh hikmah, mengajarkan para santri tentang nilai-nilai kehidupan, moralitas, dan pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari Tuhan. Namun, di balik ketenangan itu, terdapat bayang-bayang gelap yang mengintai. Harum tinggal bersama ayahnya, Jipto, yang dikenal sebagai distributor makanan dan minuman yang sukses. Jipto adalah sosok yang dihormati di masyarakat, tetapi Harum merasakan adanya sesuatu yang tidak selaras. Ketenangan pondok seolah bertentangan dengan kekayaan yang dimiliki ayahnya. Setiap kali Harum melihat Jipto, ia merasa bangga, tetapi sekaligus cemas. Ayahnya selalu membawa pulang barang-barang mahal dan memberikan hadiah kepada Harum, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Jipto tidak pernah berbicara banyak tentang pekerjaannya, dan Harum merasa ada rahasia yang disimpan rapat-rapat. Suatu malam, ketika Harum sedang belajar, ia mendengar suara aneh dari luar. Suara itu seperti bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ia merasa tergerak untuk keluar dan melihat, tetapi ketakutan menghalangi langkahnya. Ia berpikir mungkin hanya suara alam, tetapi hatinya masih berdebar-debar. Di tengah kebimbangannya, Harum teringat akan nasihat Kiai Ilham. Hati-hati, anakku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Kata-kata itu terngiang dalam pikirannya, menambah rasa gelisah yang sudah ada. Keesokan harinya, Harum bertemu dengan teman-temannya di pesantren. Mereka berbicara tentang masa depan, cita-cita, dan impian yang ingin dicapai. Namun, saat topik kekayaan dan kesuksesan muncul, Harum merasa terasing. Ia tidak bisa membayangkan jalan menuju kekayaan yang banyak dibicarakan teman-temannya, terutama ketika ia tahu bahwa ayahnya terlibat dalam sesuatu yang tidak baik. Dalam perjalanan hidupnya, Harum mulai merasakan perasaan bertentangan. Ia ingin menghormati ayahnya sebagai seorang anak, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada kewajiban untuk mencari tahu kebenaran. Momen-momen kecil di pondok pesantren, saat ia bersama teman-temannya, menjadi pelarian dari pikirannya yang penuh dengan keraguan. Namun, bayang-bayang rahasia ayahnya selalu menghantuinya. Suatu malam, saat Harum terjaga, ia melihat Jipto berdiri di depan jendela, tatapannya kosong. Dalam hati, Harum merasa ada yang salah dengan keadaan ayahnya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa di balik senyuman dan keberhasilannya, ada kegelapan yang mengancam. Rasa cemas itu semakin menguat ketika Kiai Ilham mulai mengajaknya berbicara tentang pentingnya menjauh dari hal-hal yang dapat membawa kepada keburukan. Anakku, jangan biarkan dirimu terjebak dalam godaan dunia. Ada jalan yang lebih baik, ungkap Kiai Ilham dengan nada penuh perhatian. Kata-kata itu membuat Harum merenung. Ia merasa terjebak antara dua dunia, satu yang dipenuhi dengan harapan dan keyakinan, dan satu lagi yang terjerat dalam kegelapan dan keserakahan. Dalam perjalanan hidupnya yang baru dimulai, Harum harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan, meski itu berarti harus menghadapi ayahnya sendiri. Dengan beban pikiran yang semakin berat, Harum menatap malam yang gelap di luar jendela. Ia bertekad untuk mencari kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Pencarian ini akan membawanya pada sebuah perjalanan yang tidak terduga, di mana ia harus menghadapi pilihan-pilihan sulit serta kegelapan yang mengintai di setiap sudut kehidupannya. Hari-hari di pondok pesantren berlalu dengan cepat, tetapi ketegangan di dalam hati Harum semakin membesar.
Ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat ayahnya, Jipto, ia merasa seperti melihat sosok yang terjebak dalam jaring kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Kegembiraan yang seharusnya ada dalam kehidupan mereka terasa semakin pudar. Suatu malam, ketika Harum sedang merapikan buku-buku pelajarannya, ia menemukan sebuah buku tua yang terjatuh dari lemari. Buku itu tampak usang, dengan sampul yang hampir robek. Penasaran, ia membuka halaman demi halaman dan segera menyadari bahwa buku itu berisi tentang praktik-praktik pesugihan, cara-cara untuk mendapatkan kekayaan melalui jalan yang gelap. Seiring ia membaca, rasa ngeri dan bingung menyelimuti hatinya. Harum menemukan berbagai jenis ritual yang melibatkan pengorbanan, yang biasanya dilakukan oleh mereka yang terjebak dalam keserakahan. Di satu bagian, ia membaca tentang bagaimana seseorang dapat mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, tetapi dengan harga yang sangat mahal, korban jiwa. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa ayahnya terlibat dalam praktik-praktik ini. Harum menutup buku itu dengan cepat, merasa seolah-olah ia telah membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia merasa marah, tetapi juga sangat takut. Ia merindukan sosok ayahnya yang dulu, yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Sekarang, ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Harum menemukan keberanian untuk membicarakan temuan itu dengan Kiai Ilham. Ia mengunjungi sang kiai di ruang belajar, tempat yang selalu memberikan ketenangan dan kebijaksanaan. "Kiai, saya menemukan sesuatu yang sangat mengganggu," ucap Harum dengan suara bergetar. "Saya menemukan buku tentang pesugihan. Apakah itu benar-benar ada?" Kiai Ilham menatap Harum dengan serius. "Sayangku, pesugihan adalah jalan yang sangat berbahaya. Banyak orang terjebak dalam kegelapan karena keserakahan. Mereka mengabaikan nilai-nilai agama dan moralitas demi mendapatkan kekayaan yang cepat. Ingatlah, tidak ada kekayaan yang sebanding dengan jiwa kita." Harum merasa hatinya semakin berat. Tapi bagaimana jika ayah saya terlibat? Saya merasa ada yang tidak beres dengan dia. Kiai Ilham menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kau harus berhati-hati. Kegelapan memiliki cara untuk membutakan mata hati seseorang. Jika Jipto terjebak, kau harus berusaha menyelamatkan dirimu dari pengaruhnya. Doakan dia, dan berikan cinta serta dukunganmu, tetapi tetap waspada." Perkataan Kiai Ilham semakin menambah rasa cemas di hati Harum. Ia merasa terasing dari ayahnya, tetapi di sisi lain, ia masih mencintainya. Dalam perjalanan pulang, Harum merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayahnya, tetapi ia juga tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang sama. Hari-hari berikutnya, Harum memperhatikan Jipto dengan lebih seksama. Ia melihat bagaimana ayahnya semakin terobsesi dengan kekayaan. Jipto mulai mengabaikan keluarganya, lebih sering berangkat larut malam dan kembali dengan barang-barang mahal yang tidak pernah ia jelaskan. Setiap kali Harum bertanya tentang pekerjaan ayahnya, Jipto selalu mengalihkan pembicaraan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Suatu malam, saat Harum sedang berdoa, ia mendengar suara bisikan yang sama seperti sebelumnya. "Kau harus melakukan sesuatu, Harum. Jika tidak, hidupmu akan hancur." Suara itu membuatnya merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan keadaan ini. Ia harus mengambil tindakan. Dalam keadaan panik, Harum memutuskan untuk mengintip Jipto. Ia menunggu sampai larut malam, ketika ayahnya biasanya mulai melakukan ritual. Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar dan mengintip dari balik pintu. Apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Jipto berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala, dengan sebuah altar yang dipenuhi sesaji, buah-buahan, uang, dan barang-barang berharga lainnya. Di tengah altar, ada sebuah pisau yang berkilau, dan Jipto tampak serius. Harum merasakan ketakutan yang mendalam, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ritual ini bukanlah sesuatu yang baik. Jipto berdoa dengan penuh khusyuk, tetapi Harum merasakan ada sesuatu yang sangat salah dalam tindakan tersebut.
Penuh ketakutan dan kemarahan, Harum berlari kembali ke kamar, merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan ayahnya terlibat dalam hal-hal yang mengerikan. Dalam kepanikan, ia berlari menemui Kiai Ilham, berharap ada solusi untuk situasi yang semakin memburuk. Harum, kau harus kuat. Kegelapan bisa datang dari mana saja, dan kadang-kadang, itu berasal dari orang-orang terdekat kita, kata Kiai Ilham dengan nada tenang tetapi tegas. Kau harus tetap berdoa dan minta perlindungan kepada Tuhan. Ketidakpastian dan rasa takut terus menghantuinya. Harum tahu bahwa ia harus berjuang untuk kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa hal ini tidak akan mudah. Dalam benaknya, terbayang bagaimana hidupnya akan berubah jika ia harus menghadapi kegelapan yang menanti. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia pilih. Ketika Harum kembali ke pondok pesantren, ia bertekad untuk tidak hanya berdiam diri. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya dan dirinya sendiri dari kegelapan yang mengintai. Dalam perjalanan ini, ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang keluarganya, dan terpaksa memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Hari-hari di pondok pesantren semakin berat bagi Harum. Setiap kali ia melihat Jipto, rasa cemas dan ketidakpastian menggelayuti hatinya. Jipto semakin terperosok dalam dunia kegelapan yang telah dipilihnya, dan Harum merasa terasing dari sosok ayah yang dahulu ia kenal. Kebahagiaan yang seharusnya ada dalam keluarga mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh ketegangan dan ketidakpastian. Suatu malam, saat Harum duduk di luar pondok, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit, ia teringat akan kata-kata Kiai Ilham, ada jalan yang lebih baik. Namun, jalan mana yang harus ia pilih? Ia merasa berada di persimpangan, di antara cinta kepada ayahnya dan keinginan untuk menjaga jiwanya sendiri. Harum memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan Jipto. Ia mulai mengumpulkan informasi dari teman-teman di pesantren dan merenungkan cara-cara untuk menghentikan ayahnya. Mungkin, jika ia bisa membuktikan bahwa kegelapan yang diambil Jipto adalah kesalahan, ia bisa mengubah arah hidup ayahnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya, Harum kembali menemui Kiai Ilham. Kiai, saya merasa semakin tertekan. Saya tidak tahu bagaimana cara menghentikan ayah saya. Dia terjebak dalam kegelapan, dan saya merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Kiai Ilham melihat ke dalam mata Harum dengan penuh perhatian. Anakku, kadang-kadang, cara terbaik untuk menghadapi kegelapan adalah dengan membawa cahaya. Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau harus menunjukkan kepadanya bahwa ada kehidupan yang lebih baik di luar kegelapan itu. Harum merasa terinspirasi oleh kata-kata Kiai Ilham. Ia mulai merencanakan cara untuk menyentuh hati Jipto. Setiap kali Jipto pulang, Harum berusaha untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih. Ia memasak makanan kesukaan ayahnya dan mengingatkan Jipto akan momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun, setiap kali Harum mencoba mengajak Jipto berbicara, ia merasa ada dinding yang tinggi antara mereka. Suatu malam, saat Harum mencoba berbicara dengan Jipto, ia merasa ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Ayah, saya merasa ada yang tidak beres dalam hidup kita. Mengapa kita tidak bisa berbicara tentang kekayaan dan kebahagiaan kita dengan cara yang baik? Jipto terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin, kau tidak mengerti, Harum. Ini semua demi masa depan kita. Aku harus melakukan ini agar kita tidak kekurangan. Harum merasa hatinya hancur. Tapi ayah, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Apa kau tidak melihat betapa hancurnya hidup kita? Kita kehilangan satu sama lain. Jipto menatap Harum dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak bisa melihat kebenaran di depan matanya. Harum menyadari bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk mengubah pikiran ayahnya yang terjebak dalam kegelapan. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih berani. Setelah merenung, Harum memutuskan untuk menghadapi Jipto secara langsung. Ia tahu bahwa risiko yang ia ambil sangat besar, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayahnya.
Ia mempersiapkan diri untuk malam yang akan datang, ketika Jipto akan melakukan ritualnya lagi. Malam itu, Harum menunggu dengan cemas. Ia bersembunyi di balik pintu, merasakan ketegangan yang memuncak saat Jipto mulai melakukan ritual. Lilin-lilin menyala, dan suasana menjadi semakin mencekam. Harum merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ketika Jipto mengangkat pisau, Harum melangkah maju dan berteriak, "Ayah, berhenti. Ini tidak benar." Suara Harum menggema di dalam ruangan, dan Jipto terkejut, menoleh ke arah suara itu. "Harum, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Jipto, terlihat marah dan bingung. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kau tidak dapat mengorbankan dirimu dan keluargamu demi kekayaan yang tidak ada artinya. Ini semua salah." Harum berusaha menahan air mata yang mengalir, merasa putus asa. Jipto tampak terombang-ambing antara kemarahan dan keraguan. "Kau tidak mengerti, anakku. Aku terikat pada perjanjian ini. Jika aku berhenti, semua ini akan hancur." Harum berusaha untuk menjangkau hati Jipto. "Tapi ayah, hidup kita sudah hancur. Kau tidak melihat bahwa kita kehilangan satu sama lain. Kekayaan tidak akan membawa kebahagiaan jika kita harus membayar dengan jiwa kita." Dalam momen itu, Harum melihat keraguan dalam tatapan Jipto. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kembali sosok ayah yang ia kenal. "Ayah, ingatlah saat kita pergi ke pantai bersama. Kita tertawa dan berbagi cerita. Itu adalah kebahagiaan sejati, dan kita bisa menemukannya lagi." Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Jipto menurunkan pisau. Ia tampak bingung, terjebak antara kesetiaan pada perjanjiannya dan rasa cinta kepada putrinya. Harum bisa merasakan bahwa ayahnya sedang berjuang melawan kegelapan yang telah menguasainya. Tiba-tiba, suara bisikan yang sama yang pernah menghantuinya kembali terdengar. "Kau harus melakukan ini, Jipto. Jangan biarkan mereka merusak rencana ini." Suara itu keras dan mengancam, membuat Jipto kembali terjebak dalam ketakutannya. Dalam keadaan terdesak, Harum berteriak, "Ayah, jangan dengarkan suara itu. Itu hanya kegelapan yang ingin menghancurkan kita. Kau bisa memilih untuk keluar dari semua ini." Namun, Jipto, dalam keadaan yang sangat tertekan, terlihat semakin bingung. Ketika Harum berusaha mendekat, ia merasakan sebuah tenaga yang luar biasa menghalangi jalannya. Kegelapan seolah-olah berusaha menariknya kembali, dan Jipto tampak semakin sulit untuk memilih. Ritual yang seharusnya menjadi sebuah pengorbanan, kini berubah menjadi pertaruhan antara cinta dan kegelapan. Harum tahu bahwa ini adalah momen penentu dalam hidup mereka. Ia harus terus berjuang untuk menyelamatkan ayahnya, meskipun dengan risiko kehilangan segalanya. Dalam detik-detik terakhir, Jipto terbelah antara dua dunia, cinta kepada putrinya dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Harum berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan memberikan kekuatan kepada ayahnya untuk memilih jalan yang benar. Daya tarik pesugihan yang mengerikan dan godaan kegelapan berada di ujung jari mereka, dan Harum merasa bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Kegelapan malam semakin pekat ketika Harum mendapati dirinya berdiri di ambang ketidakpastian. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, dan ia merasakan aura menakutkan yang mengelilingi Jipto. Setelah konfrontasi yang emosional malam sebelumnya, Harum tahu bahwa semua ini belum berakhir. Ia harus menghentikan ritual pengorbanan yang pasti akan dilakukan Jipto, apapun risikonya. Hari-hari setelah perdebatan itu terasa lambat. Harum terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya. Ia berdoa setiap malam, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk dan melindungi mereka dari kegelapan. Namun, rasa cemasnya semakin membesar ketika ia menyaksikan Jipto semakin terobsesi dengan ritual-ritual yang dianggapnya sebagai jalan untuk mempertahankan kekayaan. Malam itu, Harum sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambutnya, dan menguatkan hati. Dengan tekad yang bulat, ia berencana untuk menghentikan ritual yang telah mengancam keluarganya. Harum tahu bahwa ini adalah pertaruhan terakhir, dan ia tidak bisa mundur. Ketika malam tiba,
Harum merasakan getaran aneh di udara. Ia bisa mendengar suara lilin yang menyala dan aroma dupa yang menyengat. Jipto telah mempersiapkan altar dengan penuh kesungguhan, dan Harum menyaksikannya dari jauh. Dengan berani, ia menyusup ke dalam ruangan, bersembunyi di balik tirai yang menggantung. Jipto berada di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala, dengan sesaji berupa buah-buahan, uang, dan barang-barang berharga. Di atas altar, sebuah pisau berkilau menunggu, seolah-olah merupakan alat untuk mengakhiri segalanya. Harum bisa melihat tatapan serius di wajah Jipto, dan ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Dengan gemetar dan penuh ketakutan, Harum melangkah maju. "Ayah!" teriaknya, suaranya menggema dalam keheningan malam. Jipto terkejut dan menoleh, matanya melebar ketika melihat Harum. "Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," kata Harum, berusaha menahan tangis. "Ayah, hentikan semua ini. Ini bukan jalan yang benar. Kita tidak bisa mengorbankan jiwa demi kekayaan yang tidak ada artinya." Jipto tampak bingung, tetapi suara bisikan yang pernah Harum dengar kembali terdengar di telinga Jipto. "Kau tidak bisa mundur, Jipto. Semua ini telah direncanakan. Jika kau berhenti, semua akan hancur." Harum merasakan kegelapan itu semakin menguat, dan ia tahu bahwa ayahnya terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. "Ayah, ingatlah saat kita bahagia. Ingatkan kau saat kita pergi ke pantai. Saat kita tertawa dan berbagi cerita. Itu adalah kebahagiaan sejati, dan kita bisa menemukannya lagi," ucap Harum dengan penuh harapan. Jipto terdiam, tatapannya mulai bergetar. Tetapi saat itu, suara bisikan kembali menggema. "Kau harus melakukan ini, Jipto. Ini satu-satunya cara untuk mempertahankan segalanya." Harum merasa putus asa. "Ayah, jangan dengarkan suara itu. Itu hanya kegelapan yang mencoba menarikmu. Kau bisa memilih untuk keluar dari semua ini." Ia berusaha mendekat, tetapi Jipto tampak terjebak dalam ketakutan dan keraguannya. Jipto mengangkat pisau, tangannya bergetar. Saat pisau itu bersinar di bawah cahaya lilin, Harum merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam momen itu, ia tahu bahwa segala sesuatu tergantung pada keputusan ayahnya. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan memberinya kekuatan. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Harum berusaha untuk mengingatkan Jipto tentang cinta dan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. "Ayah, kita tidak perlu kekayaan itu. Kita bisa hidup bahagia tanpa semua ini. Yang kita butuhkan adalah cinta satu sama lain." Akhirnya, saat Jipto hendak mengayunkan pisau, Harum berteriak, "Tuhan, tolong selamatkan kami." Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, suara bisikan itu teredam oleh suara Harum yang penuh harapan. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari ruangan, membuat semua lilin padam seketika. Jipto terhenti, terperangah oleh kejadian yang tak terduga. Cahaya itu seolah-olah datang dari dalam hati Harum, mengusir kegelapan yang menyelimutinya. Dalam momen itu, Harum melihat perubahan dalam tatapan Jipto. Ia bisa merasakan bahwa ayahnya sedang berjuang melawan kegelapan yang telah menguasainya. "Ayah, kau bisa melawan ini. Kau lebih kuat dari kegelapan yang ingin menghancurkan kita," kata Harum dengan penuh semangat. Jipto menurunkan pisau, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Harum, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak dalam perjanjian ini. Semua ini tidak seharusnya terjadi." Harum mengulurkan tangannya, berusaha meraih hati ayahnya. "Kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Kita bisa mencari jalan yang benar tanpa mengorbankan satu sama lain." Dalam momen yang penuh emosi itu, Harum melihat Jipto mulai bergetar. Ia tahu bahwa ayahnya sedang berjuang melawan suara-suara yang mengintimidasi. Dengan segenap kasih sayang, Harum terus berdoa dan berharap agar Jipto bisa menemukan jalan kembali ke cahaya. Namun, suara bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih menakutkan. "Jipto, kau tidak boleh mundur. Jika kau menghentikan ini, semua akan hilang."
Harum merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial, dan ia tidak bisa membiarkan kegelapan mengambil alih. Ayah, kau tidak sendiri. Aku ada di sini bersamamu. Kita bisa menghadapi ini bersama. Akhirnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, Jipto menatap Harum. Dalam tatapannya, ia menemukan kekuatan untuk melawan. Harum, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dengan mengeluarkan suara yang penuh keputusan, ia melemparkan pisau itu ke samping, menolak untuk melanjutkan ritual yang telah menghancurkan hidupnya. Dalam momen itu, semua kegelapan seolah terangkat, dan cahaya yang hangat mengelilingi mereka. Mereka berpelukan, dan Harum merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun ritual itu terhenti, Harum tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat Jipto dan mencari cara untuk menghapus jejak kegelapan yang pernah mengancam kehidupan mereka. Dengan penuh harapan, Harum berjanji untuk mendampingi ayahnya dalam perjalanan kembali ke jalan yang benar. Meskipun masa depan masih penuh tantangan, mereka memiliki satu sama lain, dan itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru menuju cahaya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan pertempuran batin, Harum dan Jipto merasakan kelegaan yang mendalam ketika ritual pengorbanan itu akhirnya terhenti. Namun, dalam hati mereka masing-masing, ada kesadaran bahwa perjalanan menuju pemulihan tidak akan mudah. Kegelapan yang pernah mengintai tidak serta-merta hilang, ia masih meninggalkan bekas yang dalam di jiwa mereka. Hari-hari setelah malam itu menjadi momen refleksi bagi Harum dan Jipto. Mereka berusaha memperbaiki hubungan yang sempat retak, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui mereka. Jipto berusaha menjelaskan pertarungannya dengan kegelapan, bagaimana ia terjebak dalam perjanjian yang merenggut banyak hal dari hidupnya, termasuk kebahagiaan keluarganya. Harum, aku terpaksa melakukan banyak hal untuk mempertahankan apa yang telah aku bangun. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Semua ini terjadi karena keserakahan yang tidak kukendalikan, ucap Jipto dengan nada penuh penyesalan. Harum melihat ayahnya dengan penuh empati. Ayah, aku tahu itu semua sulit. Tapi kita bisa mulai dari awal. Kita bisa menemukan cara untuk hidup bahagia tanpa harus terjebak dalam kegelapan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, mengingat kembali momen-momen indah yang pernah mereka lalui. Harum memasak makanan kesukaan Jipto, dan mereka berbagi cerita tentang kehidupan di pesantren. Namun, meskipun mereka berusaha untuk memperbaiki segalanya, ada rasa cemas yang terus mengintai. Harum tahu bahwa kegelapan tidak akan mudah pergi. Suatu malam, saat Harum tengah berdoa, ia merasakan kehadiran yang asing. Suara bisikan itu kembali menghantuinya, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kau telah menghalangi rencana yang telah ditentukan. Kegelapan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ketika Harum mencoba mengabaikan suara itu, ia merasa tubuhnya bergetar. Dalam kepanikan, ia berlari menemui Jipto. Ayah, suara itu kembali. Kegelapan tidak akan membiarkan kita pergi. Jipto, yang mulai merasakan beban berat di hatinya, merasa ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Harum? Aku sudah berusaha, tetapi kegelapan sepertinya tidak ingin melepaskanku. Malam itu, Jipto tampak semakin tertekan. Dalam keraguannya, ia mulai mengingat kembali semua yang ia korbankan untuk kekayaan. Ia merasa bahwa semua yang telah ia jalani selama ini adalah sia-sia. Kegelapan yang pernah ia pilih kini mulai menampakkan wajahnya yang sebenarnya, dan Jipto mulai meragukan langkah yang sudah diambil. Harum merasa putus asa melihat ayahnya kembali terjebak dalam ketakutan. Ia berusaha untuk mengingatkan Jipto akan harapan yang mereka miliki. Ayah, kita masih bisa melawan ini. Kita tidak sendirian. Kita bisa mencari Kiai Ilham dan meminta bantuannya. Namun, Jipto hanya menunduk, tampak hancur. Aku tidak ingin menyakiti kamu lagi, Harum. Kegelapan ini sudah terlalu dalam. Mungkin lebih baik jika aku pergi menjauh. Kata-kata itu membuat Harum terkejut. Ayah, jangan bicara seperti itu.
bersama-sama. Tetapi, saat Jipto mengalihkan pandangannya, Harum tahu bahwa ayahnya sudah terperosok kembali ke dalam kegelapan. Beberapa malam kemudian, ketika Harum terbangun dari tidur, ia mendapati Jipto tidak ada di sampingnya. Dalam keadaan cemas, ia mencari ayahnya ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukan jejaknya. Dengan jantung berdebar, ia berlari keluar menuju tempat di mana mereka biasa melakukan ritual. Di sana, Harum melihat Jipto berdiri di depan altar, lilin-lilin menyala, dan pisau bersinar di atas meja. Ia merasa seolah-olah kegelapan yang sama telah menarik kembali ayahnya. "Ayah!" "Tidak!" teriaknya, berlari menghampiri. Jipto berbalik, tatapannya kosong. "Harum, aku tidak bisa melanjutkan hidupku seperti ini. Kegelapan ini tidak akan membiarkanku pergi. Aku harus menebus kesalahan yang telah kutimbulkan." Harum merasa hancur melihat ayahnya terjebak dalam keadaan seperti itu. "Ayah, ini bukan cara yang benar. Kita bisa mencari jalan lain. Tolong jangan lakukan ini." Namun, suara bisikan itu kembali, lebih kuat dan lebih menakutkan. "Kau harus melakukannya, Jipto. Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, kau bisa mendapatkan kembali semua yang kau inginkan." Dalam momen itu, Jipto seolah terombang-ambing antara kesadaran dan kegelapan. Air mata mengalir di wajah Harum saat ia berusaha meraih hati ayahnya. "Ayah, ingatlah saat-saat kita bahagia. Ingatkan kau akan cintaku. Kita bisa mencari jalan keluar tanpa mengorbankan satu sama lain." Tetapi, Jipto tampak semakin tertekan. Dalam keraguannya, ia mengangkat pisau, dan Harum merasakan jantungnya berhenti berdetak. "Ayah, jangan!" teriaknya dengan sekuat tenaga. Dan pada saat itu, Jipto terhenti. Ia menatap Harum dengan tatapan yang penuh keraguan. "Harum, aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini." Dalam momen itu, Harum berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan memberinya kekuatan untuk membantu ayahnya. "Tuhan, tolong selamatkan kami. Tunjukkan jalan keluar dari kegelapan ini." Namun, saat Jipto akhirnya mengayunkan pisau, Harum merasa dunia di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, cahaya terang datang dan memancar dari tubuh Harum, menerangi ruangan. Jipto terhenti, tatapannya tertegun oleh cahaya yang menyinari kegelapan. Namun, cahaya itu tidak cukup untuk menghentikan kegelapan yang telah menguasai Jipto. Dalam sekejap, ia merasakan tarikan yang kuat, dan dalam satu detik, Jipto terjatuh, terjerat oleh kegelapan yang selama ini mengintai. Penyesalan dan kesedihan melanda hati Harum saat ia melihat ayahnya terjatuh, terjebak dalam kegelapan yang ia pilih. Harum berlari ke arah Jipto, tetapi saat ia mencapai ayahnya, ia merasakan kehadiran energi gelap yang menghalangi jalannya. "Ayah, aku di sini." "Tidak, jangan pergi," teriaknya, tetapi suara itu hanya bergema tanpa jawaban. Dengan air mata mengalir deras, Harum merasakan hancurnya harapan. Ia menyaksikan bagaimana kegelapan menyelimuti Jipto, mengambil alih jiwa yang pernah ia cintai. Semua kata-kata yang pernah mereka ucapkan, semua harapan untuk masa depan yang lebih baik, hancur dalam sekejap. Akhirnya, dalam kesedihan yang mendalam, Harum berlutut di samping ayahnya. Ia memahami bahwa kegelapan telah mengambil segalanya. Meskipun ia berhasil menghentikan ritual, ia kehilangan sosok yang paling ia cintai. Harum merasakan kepedihan yang luar biasa, kesedihan yang tak terlukiskan. Dalam perjalanan hidupnya, Harum belajar bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia menyadari bahwa kegelapan mungkin bisa menggoda, tetapi cahaya tetap ada bagi mereka yang berani melawan. Meskipun kehilangan Jipto, Harum bertekad untuk melanjutkan hidupnya, menjaga cahaya harapan agar tidak padam. Akhir cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa jalan menuju kekayaan dengan cara yang salah hanya akan membawa kehampaan dan penyesalan. Kegelapan mungkin telah merenggut ayahnya, tetapi Harum berjanji untuk terus berjuang demi kebaikan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah, meskipun dalam hatinya ada luka yang tidak akan pernah sembuh.